Não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa Cinderela. Ela é da zona sul, loirinha de olho azul, e o impasse é upa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membuat video tutorial mengenai uji yang ada dalam penelitian kami dengan tema analisis kepuasan pengguna web repository menggunakan metode SQL. Sebelum masuk ke tutorial videonya, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yovita Mitilda Wiwu dengan NIM 172506636. Saya Noviana Bila dengan NIM 17250318. Saya Christopher Watara dengan NIM 17250152. Saya dengan Amelia Pramsi Zairina dengan NIM 17250634. Analis Gogrid Bivarit masukkan X1 sampai total. Oke. Baru X2. Kedua Gogrid Bivarit. Reset dulu. X2 sampai total lagi. Ya. Sekarang X3. Analis Gogrid Bivarit X3 sampai total. Oh, lanjutlah X4. Analis Gogrid Bivarit Reset X4 sampai total dimasukin. Tidak, tekan OK. Analis Gogrid Bivarit sekarang X5. X5 5 kan X5. Sekarang lanjut ke analis Gogrid Bivarit lanjut ke sampai total. Oke. Ini valid. Satu lebih besar dari 0,329 dari 0,863 sama X12 lebih besar dari 0,329 daripada X12 lebih besar dari 0,329, makanya valid. Lanjut X13 lebih besar dari 0,329, makanya valid. Lanjut X1
1,4 lebih besar dari 0,39 dari 0,836, makanya valid. X1,5 lebih besar dari 3,29, makanya valid. Lanjut X2. X2,1 lebih besar dari 0,329, makanya valid. X2,2 lebih besar dari 0,329, ini makanya valid ya. Lanjut X2,3 lebih besar dari 0,0329, ini makanya valid. X24 lebih besar dari 0,329. Lanjut X2,5 lebih besar dari 0,329, ini makanya valid. Ini berbintang semua ya. X3,1 lebih besar dari 0,329. X3,2 lebih besar dari 0,329. X33 lebih besar dari 0,329, sama X34 lebih besar dari 0,329. Lanjut X3,5 lebih besar dari 0,329. Oke, lanjut ke X4. X4 X4,1 ini lebih besar daripada 329. X242 X4,2 lebih besar dari 329. Lanjut ini lebih besar dari 329. Lanjut X44 lebih besar dari 329. X4,5 lebih besar dari 329. Lanjut X5 lebih besar dari 329. X5,2 lebih besar dari 329, sama ini. Lanjut lebih besar dari 329, makanya valid. Lanjut X5,3 lebih besar dari 329. X54 lebih besar dari 329. X55 lebih besar dari 329. Oke, lanjut ke Y1 lebih besar dari 329. Y2 lebih besar dari 329. Y3 lebih besar 329, makanya valid.
Y4 lebih besar dari 329. Nah, ini makanya ada titiknya. Itu berarti valid. Lanjut, analis scale reliabilities analysis. Ini si X1 sampai 1,5 aja. Langsung. Oke. Lanjut analis scale reliability analysis. Riset X2 sampai 5. Tekan oke. Ini lanjut lagi. Analis scale reliability analysis. Riset sekarang X3 X3 sampai 5. Langsung ke kanan. Lanjut analis scale reliability. Sekarang X4 sampai 5. Pindah ini ya. Lanjut analis scale reliability analis. Sekarang X5 sampai 5. Oke. Lanjut lagi analis scale riset. Lanjut Y sampai Y4. Lanjut lebih besar dari 0,6. Makanya ini lebih besar dari 0,6. Makanya reliable sama, ini lebih besar dari 0,6. Reliable sama juga semua. Reliable semua. Nih. Oke. Ini reliable lebih besar. Di sini saya akan menguji normalitas. Pertama buka analyze, kemudian buka regression, dan kemudian linear. Setelah itu, dependennya kita masukkan dengan total Y. Dan independennya masukkan semua total X. Setelah semuanya masuk, kita ke statik. Dan kemudian kita centang semua.
continue, dan kemudian kita masuk ke plot. Y-nya kita masukin dependen, dan X-nya kita masukkan Z receipt, dan centang yang bawahnya. Continue, kemudian ke save, kita centang unstandardized, dan kemudian continue. Setelah itu kita oke, dan sebentar. Seperti yang kita lihat di sini, kurvanya membentuk seperti lonceng ke atas. Ini menyatakan artinya dia normal. Dan kemudian yang ini dia tidak terlalu menyebar dan berdekatan dengan garisnya. Ini dinyatakan juga dengan normal. Sama dengan ini menyebar, tidak terlalu menumpuk, artinya normal. Kemudian eh, kemudian saya ingin menjelaskan multikolineritas. Pertama kita buka analyze, terus non-parametric test, terus legacy dialog, kita pencet, one sample KS, kemudian kita masukkan unstandardized. Nah, kemudian kita oke. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan multikol multikolineritas. Pertama-tama kita buka analyze, terus masuk ke non-parametric test, kemudian legacy dialog, dan kemudian one sample KS. Kita masukkan sebentar. Kita masukkan unstandardized. Mana? Sebentar ya. Nah, ke extract kita pencet Monte Carlo, kemudian kita pencet continue. Oke. Di sini kita bisa lihat signya itu lebih besar dari 0,0,5. Di sini signya 0,058 yang diartikan itu normal dan lulus uji tes. Dan kemudian saya ingin menjelaskan ininya. Di sini pipnya lebih kecil dari nilai 10 yang artinya normal, dan tolerannya eh, lebih besar dari nilai 1 yang juga diartikan artinya normal. Sekian dari penjelasan saya, akan dilanjutin dengan teman saya Mei. Baik, saya di sini mau menjelaskan hasil uji regresi linear berganda. Untuk tutorialnya,
Abel udah jelaskan tadi. Saya mau melanjutkan menjelaskan fungsi dari uji-uji yang ada di hasil output ini, yaitu saya menjelaskan hasil uji regresi linear berganda. Nah, sebelumnya saya mau menjelaskan fungsi dari uji regresi linear berganda ini, yaitu yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen atau kepuasan pengguna atau Y. Nah, di variabel regresi linear ini juga diperoleh persamaan di mana min 1,081 plus 0,138 X1 min 0,009 X2 0,379 X3 0,238 X4 dan 0,116 X5. Nah, dari persamaan ini di mana dikatakan bahwa setiap variabel memiliki arah pengaruh yang berbeda terhadap kepuasan pengguna atau Y. Nah, variabel X1, X3, X4, dan X5 itu memiliki koefisien positif yang berarti jika nilai variabel tersebut meningkat, maka nilai kepuasan pengguna juga cenderung meningkat. Nah, untuk X2-nya, di mana dia dikatakan memiliki koefisien negatif, yang berarti jika nilai X2 meningkat, maka kepuasan pengguna cenderung sedikit menurun. Nah, untuk berikutnya, saya mau menjelaskan untuk uji F adalah tabel uji F. Nah, sebelum saya melanjutkan menjelaskan tentang fungsi dari uji F ini, saya mau menjelaskan kegunaannya. Uji F ini adalah uji hasil pada regresi linear berganda. Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen yaitu bukti fisik X1, keandalan X2, daya tanggap X3, dan jaminan X4 dan empati X5 apakah secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kepuasan pengguna atau atau Y. Nah, di sini kita bisa lihat nilai sigma yaitu 0,00. Nah, 0,00 ini di mana dia lebih kecil dari taraf sig yaitu 0,005. Karena di mana dikatakan bahwa jika sig lebih kecil dari 0,05 maka H1-nya H0-nya ditolak, H1-nya diterima. Dan jika sig lebih besar dari 0,05 maka H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Nah, karena di sini signya 0,00 maka dia lebih kecil dari taraf sig yaitu 0,05 yang artinya secara simultan atau bersama-sama variabel bukti fisik terus keandalan daya tanggap, jaminan dan empati itu berpengaruh
Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Novia. Oke, di sini saya akan jelaskan untuk uji T parsial, di mana kita bisa lihat di tabel koefisien untuk bagian signya. Untuk step by stepnya tadi sudah dijelaskan oleh Abel. Jika dia lebih dari jika signya lebih dari 0,05, maka dia tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Dan apabila nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka dia berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Di sini untuk X1-nya, signifikannya sebesar 0,259, dia lebih besar dari 0,05, maka dia eh, tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, yang dimana X1 ini berarti dia lebih besar dari 0,05. Untuk X2, dia signifikannya sebesar 0,909, di mana dia lebih besar dari 0,05, maka dia tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Di sini untuk X3, nilai signifikannya 0,000, maka dia lebih kecil dari 0,05, yang dimana artinya dia tuh berpengaruh terhadap berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Untuk X4, dia signya sebesar 0,048, yang dimana dia lebih besar dari 0,05, maka dia berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Dan di X5, dia nilai signya sebesar 0,334, yang dimana eh, dia lebih besar dari 0,05, berarti dia tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Di sini yang nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, yaitu untuk variabel X3 dan X4. Untuk X3 ini adalah keandalan, dan X4-nya ini adalah jaminan. Dan untuk variabel Y itu kepuasan pengguna. Oke, selanjutnya saya akan uji heteroskedasitas, di mana saya harus transform terlebih dahulu. Kita ke bagian transform, compute variable, di target variable kita kita ketik ABS underscore res. Ke function group kita klik yang all. Di functions and special variable kita klik yang ABS. Kita masukin yang unstandardized, residual yang res pertama kita masukin. Klik OK. Di sini udah tertulis execute. Selanjutnya kita ke analyze, regression, linear. Untuk dependent kita masukin yang ABS res. Dan independent kita masukin total X1, total X2, sampai total X5. Kita ke bagian plots. Untuk Y di sini kita masukin Z receipt. Untuk bagian Y kita masukin S receipt. Sorry. Yang X-nya Z pred. Continue. Klik OK. Selanjutnya kita ke transform lagi. Di target variable kita tulis klik ln underscore x1. Number space ini kita hapus. Kita ke bagian di function group, ke bagian arithmetic. Kita klik yang ln di bagian function and special variable. Kita masukin total x1. Klik OK. Kita lakukan yang sama sampai sampai total Y.
Oke, ini udah kita compute yang total untuk total X1 sampai total Y. Selanjutnya kita ke analyze, ke regression, terus ke linear. Untuk bagian yang dependent, kita ganti menjadi total, menjadi yang ln underscore Y. Sorry, kita reset terlebih dahulu. Untuk bagian dependent, kita masukin yang ln underscore Y. Dan untuk bagian independence, kita masukin yang ln X1 sampai ln X5. Kita ke save. Terus kita checklist yang di bagian residual yang unstandardized. Klik continue. Klik OK. Selanjutnya kita transform lagi. Di target variable kita ganti menjadi ABS underscore res2. Terus kita ke bagian function group. Kita klik yang all, terus ke ABS. Kita masukin yang unstandardized, yang residual kedua. Klik OK. Selanjutnya kita ke analyze, regression, linear. Bagian dependent kita ganti jadi yang ABS res 2. Untuk plotsnya kita masukin lagi yang yaitu S receipt dan yang X-nya itu Z spread. Continue. Save-nya unchecklist yang unstandardized. Klik continue, klik OK. Di sini untuk scatter plotnya, dia menyebar dan tidak membentuk pola apapun di bawah maupun di atas titik 0 pada sumbu Y. Terus untuk yang bagian koefisiennya, jika dia lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedasitas. Dan jika dia kurang dari 0,05, maka dia terjadi heteroskedasitas. Yang kita butuhkan adalah dia tidak terjadinya heteroskedasitas. Untuk X1-nya, dia signya sebesar 0,674, yang dimana dia lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadinya heteroskedasitas. Dan untuk X2-nya, dia signya sebesar 0,422, dimana dia lebih besar dari 0,05, yang artinya dia tidak terjadinya heteroskedasitas. Dan untuk X3-nya, dia signya itu sebesar 0,63, dia lebih besar dari 0,05, yang artinya dia tidak terjadinya heteroskedasitas. Dan untuk X4 ini signya sebesar 0,153, dia lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadinya heteroskedasitas. Dan di X5-nya dia signya sebesar 0,923, yang dimana dia lebih besar dari 0,05, yang artinya tidak terjadi heteroskedasitas. Untuk X3 ini, dia signya sebesar 0,63, hampir mendekati, tetapi dia masih di atas 0,05, maka dia tidak terjadinya heteroskedasitas. Cukup sekian dari saya. Cukup sekian video tutorial dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.